Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Mandiri, ketemu lagi dengan program M30. Kali ini bersama saya, Ibnu Marhas. Di tengah-tengah kita sudah hadir Kepala Dinas PUPR Kota Cilegon. Assalamualaikum, Pak Dendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji TB Dendi Rudiatna. Beliau sekarang sedang sibuk sekali karena mengatasi banjir di Kota Cilegon. Kita tahu bahwa prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak musim hujan terjadi pada medio Januari sampai dengan Februari mendatang. Dan mungkin barangkali Maret, April baru selesai, Pak. Ya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah daerah, termasuk di Kota Cilegon. Nah, lantas bagaimana kira-kira kiat PUPR Kota Cilegon dalam mengatasi masalah banjir ini? Silakan Pak Dendi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu atas program ini. Jadi alhamdulillah kalau kita bisa diskusi pada hari ini. Kita tahu betul apa yang disampaikan oleh PPKU bahwa kita mempunyai ada ancaman untuk mulai hujan besar nanti sampai di bulan Maret. Nah, upaya-upaya kita adalah tentu lebih utama adalah preventif. Jadi bagaimana kita mencegah banjir lebih baik, itu yang mungkin program utama yang kita kerjakan. Di tahun 2024 sebetulnya kami sudah melakukan upaya itu yang disebutnya namanya operasional saluran, kemudian normalisasi saluran, rehabilitasi dan pembangunan saluran. Jadi ada 4 program. Kalau 2 program yang di awal yang saya sebutkan yaitu untuk normalisasi saluran serta operasional OP saluran itu adalah kacamata besarnya adalah sebagai sebutnya Menteri Air. Jadi kami punya 2 program untuk penanganan yang cepat, yaitu program jalan, program anti jalan untuk jalan, dan program anti air untuk segera penanganan genangan banjir, seperti itu. Jadi kami berpandangan bahwa upaya mencegah itu adalah lebih baik dibandingkan kita nanti kuratif upaya penanggulangan itu lebih mahal dan banyak menimbulkan korban. Seperti itu Pak. Ya, jadi sekarang lagi pencegahan. Tetapi sekarang hujan sedikit kemarin-kemarin tuh lumayan intensitasnya, kemudian beberapa titik banjir ada di Kota Cilegon, Pak. Jadi. Baik, betul sampaikan Pak Ibu tadi, kita memang sebagai Kota Cilegon ya topografinya memang seperti ini. Jadi dikelilingi oleh wilayah batasan sekitar di Kabupaten Serang, dataran tinggi, mulai dari Mancap, kemudian Wadien Purung, sekitarnya terus ke arah Anyar, Ciwandan. Nah, banjir yang disebabkan oleh yang terjadi di Cilegon itu ada beberapa faktor, mulai dari memang disebutnya banjir kiriman. Jadi bagaimana air hujan di Mancap itu berlarinya ke kita, dampaknya ke Cilegon. Kemudian tentu kita juga bahwa intensitas pembangunan di kita itu semakin tahun semakin besar daerah terbangun dibandingkan daerah yang tidak terbangun atau daerah resapan. Itu jadi penyebab. Dan selain itu juga ada beberapa yang menimbulkan banjir juga adalah beberapa saluran yang memang tertutupi baik oleh sedimentasi maupun oleh bangunan. Jadi kita akui bahwa beberapa tahun yang lalu kurang lebih ada 95 titik kayak itu, titik yang memang tidak semuanya besar. Ada beberapa genangan yang 20-30 menit selesai, tapi di satu sisi ada juga yang 2 jam. Itu merata di semua kelurahan? Iya betul, di setiap kecamatan kita langsung on spot. Jadi kami coba identifikasi, kurang lebih ada 96 beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah berkurang. Seperti yang banjir beberapa hari yang lalu kita mendengarkan banjirnya hanya terjadi di daerah Cibeber, misalnya di daerah Praja Mandiri, kemudian Karanganyar, Kadipaten, sampai kepada daerah Seruni. Nah, tentu ini menjadi indikator bagi kita semua bahwa telah terjadi pengurangan titik-titik banjir. Begitu. Jadi saya sampaikan kembali
ada upaya kita bagaimana yang 4 program tadi, kemudian juga ada penyebabnya, mulai dari adanya banjir kiriman, kemudian bangunan saluran tertutupi oleh bangunan-bangunan yang tidak sesuai gitu, dan terjadinya sedimentasi saluran. Pak, bicara soal kiriman, dulu kan sempat ada isu soal tandon, di mana di beberapa titik kota Cilegon sebagai daerah yang penanda air dari kiriman itu diberikan tandon terlebih dahulu, dibangunkan tandon gitu ya. Dan sekarang kondisinya seperti apa atau progresnya Pak? Nah, ini menarik ya Pak Ibnu. Betul. Jadi sebetulnya tandon itu adalah salah satu rekomendasi yang dikeluarkan dari hasil kajian master plan sebelumnya. Jadi sebetulnya kita itu untuk menangkap air dari daerah yang lebih tinggi, yaitu daerah Mancak, daerah Waringin Kurung, daerah Anyer, itu kita harus menyiapkan tandon-tandon. Nah, kita sekarang dari tandon ada 5. Ya, kalau kami sebutkan misalnya tandon Cibuntu, tandon Bulakan, tandon Sukmajaya 1, Sukmajaya 2, dan terakhir di tandon Metro. Nah, perlu diketahui oleh Pak Ibnu, sebetulnya kalau idealnya tandon ini banyak manfaatnya, mulai dari tampungan air, cadangan air baku. Jadi pada saat musim kemarau, masyarakat sekitar tandon itu bisa ada tersedia air baku, air dalam tanahnya. Itu manfaat ketika musim kemarau. Ketika musim hujan, itu menjadi penampung air gitu. Jadi ketika air datang, baik hujan maupun kiriman, itu bisa tertampung dulu di tandon. Betul. Nah, cuma memang kendalanya ini Pak, bahwa tandon-tandon yang ada sekarang itu dirasakan kurang optimal dari usia atau nilai manfaatnya. Begitu. Kenapa? Pertama, memang kita tandon-tandon itu kurang perawatan. Jadi mestinya tandon itu tidak ditumbuhi oleh eceng gandok, tidak ada sedimentasi. Kemudian yang terpenting adalah setiap tandon itu mestinya ada mesin pompa beserta rumah pompanya, serta ada penjaganya, pintu airnya ya. Pintu airnya. Apa manfaatnya? Tentu mesin pompa ini adalah ketika musim hujan datang itu bisa membuang air. Jadi ketika hujan datang, ketika air datang masuk terlebih dahulu, kemudian kita buka secara perlahan sehingga minimal menahan air di atas terlebih dahulu. Nah, ketika hujan mau datang, kita bisa sedot dulu sehingga daya tampung tandon itu, kita ada 1 hektar, ada 2 hektar tandonnya, itu bisa menampung lumayan besar. Dengan misalnya 2 hektar kedalaman 5 meter, ya lumayan 1 juta meter kubik di situ untuk menampung air bah apa air itu. Nah itu sebetulnya kalau dimanfaatkan secara maksimal, saya kira bisa mengurangi hampir 50% dari persoalan banjir di Kota Cilegon. Nah sekarang perangkat yang disebutkan Bapak tadi, pompa, kemudian penjaga dan pintunya belum ada. Belum ada. Jadi dari 5 yang kita bangun, yang saya sebutkan tadi, pompa air, kemudian bangunannya, serta penjaganya, pintu air juga, itu belum ada. Jadi sekarang ini hanya tersedia bangunannya saja, hanya sedia tandonnya saja secara manual, yang murni hanya sebagai penampung, tanpa ada pengaturan in outletnya. Jadi inletnya masuk, tapi outletnya nggak keluar-keluar. Kenapa nggak keluar-keluar? Karena memang tidak bisa didorong, tidak bisa keluar. Seperti itu Pak. Itu pun PR-nya juga tadi ada perawatan yang belum jadi maksimal ya? Betul, jadi sekarang ini perawatan kurang maksimal sehingga banyak tumbuhan-tumbuhan seperti gulma, eceng gondok yang tumbuh di situ yang perlu ada pembersihan. Ya, itu PR-nya. Kemudian sesi tandonnya sendiri kurang Pak ya dari kebutuhan yang diharapkan. Tandon itu sebenarnya butuhnya 8. Betul. 3 lagi di mana? 3 lagi di Cibuntu, di daerah Tuantul, kemudian di 3 kita butuh juga. Nah yang terakhir di Bulakan, itu sudah dibangun nih, cuma belum selesai di Bulakan. Iya, jadi Mitra Mandiri nggak heran ya kalau misalnya ya banjir walaupun intensitasnya besar atau kecilnya barangkali masih ada di sekitar kita karena memang persoalan-persoalan tadi juga perlu penyelesaian yang ini. Kemudian dari sisi
anggaran tentu Pak ya butuh banyak gitu ya. Betul. Kira-kira berapa tuh Baik. kira-kira? Jadi Untuk gini, banjir aja. sebelum itu mungkin saya ingin gambarkan dulu bagaimana kebutuhan penanganan kita seperti apa. Pak Ibnu, jadi kita itu punya beberapa sungai masih berbentuk sungai alam, belum ada pasangan batunya. Sehingga apa? Ketika air datang, hujan datang, itu air tersumbat oleh beberapa faktor, mulai dari tanaman, pohon ditinggal di tengah Batang sungai, kayu, batang kayu, sampai kepada sampah rumah tangga. Kasur kayak. Kasur. Terakhir kemarin kejadian waktu kita survei bareng-bareng Pak Sekda segala macam, kami sempat mengangkut 3 kasur di situ, Masya di daerah Cibubur, yang pure murni itu menghambat air untuk laju. Nah itu. Jadi yang kedua itu juga kami kendalanya adalah bahwa saluran jalan itu mengalami pendangkalan, dan lain pihak juga tadi yang saya bilang dipakai oleh masyarakat, misalnya untuk garasi segala macam Dibangun ya. dibangun, sehingga air tidak masuk ke saluran tapi lari ke jalan. Mungkin Pak Ibnu bisa lihat di PCI bagaimana itu banyak saluran-saluran yang tertutupi. Betul. Sehingga ketika kami survei secara on spot ketika banjir, kami berbasah-basahan di situ, ternyata memang air nggak jalan. Jadi yang kedua juga selain itu air nggak masuk ke saluran masing-masing, Sungai Cibubur juga mengalami pasang. Kenapa? Karena pendangkalan juga gorong-gorongnya sempit, gitu. Jadi kalau kali kami punya diameter 5 meter, masuk ke saluran hanya 2 meter ke gorong-gorong jalan nasional. Nah ini upaya-upaya yang kami kerjakan atas tadi persoalan di kotanya. Nah, tadi di hulunya Pak ya, kita siapkan penampung-penampung berupa tandon. Di hilirnya, yaitu di daerah pemukiman, kami berupaya mengidentifikasi bangunan mana saja yang melanggar sempadan, menutupi saluran, dan kami juga secara perlahan melakukan normalisasi saluran. Pak Ibu mungkin bisa lihat sekarang di depan PCI sudah kita mulai keruk, gorong-gorong yang tadinya tertutup Itu kan gorongnya besar sekali. besar. Itu bisa ketutup juga ya. betul, karena memang banyak sedimen, banyak kayu, banyak bangunan-bangunan yang masuk ke gorong-gorong. Hampir 1 minggu kami memperbaiki. Saya lihat bekas kayu, bekas ngecornya juga masih nyangkut-nyangkut itu tuh. Betul. Jadi dibersihin lagi. Nah itulah kami semua dokumentasikan itu ya, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa banjir ini perlu penanganan bersama. Penanganan oleh masyarakat terutama yang tadi saya sebutkan, bahwa masyarakat juga jangan halangin air untuk masuk ke saluran. Kemudian juga sampah juga buang jangan sembarangan, terutama sampah rumah tangga yang saya sebutkan, terutama kasur tadi. Kemudian pemerintah, kemudian masyarakat, dan tentu adalah pelaku usaha. Jadi pelaku usaha juga ketika membangun tokonya, perhatikan juga bagaimana manhole-nya, bagaimana bak kontrolnya, jangan sampai tertutup semua, sehingga kami tidak bisa melakukan perbaikan, tidak bisa melakukan normalisasi. Dan dibongkar masalah lagi. Nah, ini uniknya bagaimana menangani banjir, tidak semudah dan balik telapak tangan, tidak mudah Pak. Perlu bagaimana kita pendekatan kepada masyarakat, perlu bagaimana kita ngobrol sama pelaku usaha seperti itu, dan perlu juga kita bagaimana koordinasi dengan pemerintah pusat. Karena kita ketahui nasional ya. Betul, karena yang namanya saluran itu di 3 sektor Pak. Ada pemerintah provinsi Banten, misalnya nggak jauh-jauh ini Kali Keragot aja yang di belakang pasar itu sebetulnya milik kewenangan pemerintah pusat. Kemudian Saluran Pemerayan yang di belakang Laguna itu juga pemerintah pusat. Nah, termasuk gorong-gorong jalan nasional. Nah, kalau kami menangani hal-hal itu, ya itu terjadi kesalahan administrasi Pak, akan jadi temuan. Meskipun teman-teman administrasi, tetapi itu salah, akan menyebabkan total loss begitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan bagaimana. Jadi bagaimana upaya sinkronisasi dengan pusat? Apakah pusat juga selama ini juga peduli gitu Pak dengan kewenangan yang ada di Cilegon? Nah,
Alhamdulillah nih Pak, perlu disampaikan di sini ke Mandiri ini, kita dengan pemerintah pusat untuk jaringan jalan dan drainasenya itu sangat bagus sekali koordinasinya. Bisa melalui telepon, bisa melalui WA. Hari ini kita laporkan, hari ini kita koordinasikan dan informasikan. Maka 2-3 hari mereka akan turun langsung diperbaiki. Ada balainya di sana? Ada, mereka namanya Balai Pembangunan Jalan Nasional BPJN. Nah, Pak Wahyu kepala balainya, nah itu sangat respons sekali, cepat. Nah, ke depan juga nih di Jalan Nasional Jalan JLS menghadapi Natal dan menghadapi Idul Fitri, mereka pun telah melakukan survei. Mereka akan membantu kita memperbaiki JLS, memperbaiki saluran ya? Betul, memperbaiki saluran JLS juga. Dan insya Allah mereka pun akan membantu perbaikan saluran gorong-gorong jalan nasional yang tadi saya persoalkan. Di JLS? No, di jalan nasional. Di jalan depan KCI. Itu kan ada 2 gorong-gorong besar, satu gorong-gorong di Jalan Lintas Selatan menuju ke jalan nasional, satunya lagi di depan Laguna. Nah itu yang akan mereka tangani. Ya alhamdulillah koordinasinya sangat cepat, cukup pakai WA, cukup pakai telepon, mereka segera luar biasa. Gercep ya? Iya betul. Pak, dulu kita sering dengar banjir juga terjadi di arah Jalan Raya Anyar Ciwandan. Sekarang udah nggak terlalu ini, upaya yang sudah dilakukan PEM. Baik, jalan nasional itu mulai dari Simpang 3 ke Anyer atau Jalan Suprapto itu sampai ke Seriwi itu adalah kewenangan pusat BPJN, dan mereka sudah melakukan pembangunan saluran gendeng jalan sehingga air domestik yang dari pemukiman masuk ke saluran jalan membuang ke kawasan. Jadi intinya memang kita sudah melihat sekarang bagaimana hasilnya. Yang awalnya banjir di daerah Tegal Ratu, yang awalnya banjir di daerah Seriwi kita sudah berkurang. Di lain pihak ternyata industri pun kemarin terakhir rapat dengan industri yang ada di daerah Ciwandan, itu mereka pun membangun saluran dengan misalnya dengan lote, dengan tape, dengan canbah asli. Kemarin Pak Sahut, Pak Budi di canbah asli juga memaparkan bagaimana mereka action di tahun 2025 ini sebagai pelajaran dari tahun sebelumnya, tahun 2024 kemarin banjir. Nah, sekarang sudah diantisipasi dengan melakukan pengerukan, dengan melakukan pelebaran saluran. Gitu. Jadi banyak pihak di situ yang mempengaruhi kenapa daerah Ciwandan tidak banjir. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan berjibakunya PU kemarin saya lihat luar biasa, masuk gorong-gorong, kemudian juga timnya juga mau turun gitu ya. Punya sumber daya berapa sebenarnya Pak? Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Pastinya kan begitu yang ditanyakan Pak Yunis. Sebetulnya Pak Ibnu, sumber daya manusia kita untuk khusus menangani air itu tidak lebih dari 15 sampai 20. Nah, tapi dari 20 orang itu tidak semuanya ke lapangan. Paling antara 10 sampai 15. Sehingga sangat suram sekali apabila dilihat dari sumber daya manajemen SDM-nya. Oleh karena itu kita harus mensiasati kekurangan itu. Kita menggunakan analisa SWOT, bagaimana satu orang itu bisa menangani beberapa pekerjaan. Satu orang bisa menangani beberapa wilayah. Bagaimana kita bekerja habis pekerjaan itu. Jadi saya memanage sumber daya itu. Saya juga mengcombine dengan Bina Marga. Bina Marga punya kekuatan SDM kurang lebih 30. Lebih banyak ya? Lebih banyak, karena kan kewenangan juga lebih banyak. Karena banjir ini kan bukan hanya saluran murni, tapi juga ada saluran jalan. Bina Marga itu yang disebut tadi kewenangan pusat dari itu? Bina Marga itu saluran gandeng jalan. Jadi kita lihat kan dari balai bukan? Bukan dari kita punya. Dari bidang marga sama bidang sumber daya air kita combine, karena tadi kekurangan sumber daya manusia kita gabungkan. Bagaimana kalau bekerja di lapangan itu tidak saling
memisah, tapi bagaimana menyatu, kolaborasi untuk bisa menyelesaikan masalah di lapangan seperti itu. Itu sumber daya manusia kita paling didukung oleh 30 dan 15 berarti 45. Itu dari sisi ini kurang banget berarti ya? Kurang banget, baik dari segi berapa kebutuhannya Pak? Siapa tahu ke depannya. Tapi kan kita dibatasi oleh kebijakan pemerintah pusat kan. Bagaimana betul, bagaimana anggaran juga tidak boleh melebihi 30%. Boleh ngangkat pegawai. Tidak boleh mengangkat pegawai. Ditambah lagi sekarang P3K yang lagi masih ini. Nah, kita mengacu ke arah sana lah. Jadi manfaatin yang ada aja. Bagaimana yang penting kita meningkatkan kualitasnya lah. Bukan hanya meningkatkan jumlahnya aja, tapi meningkatkan kualitas, kemampuan dan kemampuan berkoordinasi dengan pemerintah pusat yang tadi saya sampaikan, kemampuan bagaimana mencari solusi, dan bagaimana kita juga mengajak kerjasama dengan stakeholder swasta, dengan pengembang perumahan, dengan industri-industri. Nah itu kan karena banjir ini masalah bersama, bukan hanya masalah PU gitu. Kalau industri bisa nggak sih diajak kerjasama juga di area yang bukan wilayah industri, misalnya di Siwabar kan industrinya kurang ini. Baik, jadi untuk daerah industri sebetulnya mereka bisa bekerja sama untuk saluran yang saya sudah praktekkan adalah di daerah Merak. Jadi industrinya di Lote, tapi dia penyebabnya itu kan tadi yang saya bilang saluran itu tidak terputus di satu titik. Dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Nah, sungai itu kita bisa kerjasamakan dengan industri. Di daerah Kampung Sawah udah selesai juga. Sudah. Nah, kemarin Lote juga sudah membangun di sana kurang lebih hampir 300 meteran. Apa tandon? Apa? Sungai yang kemarin jebol dibangun oleh mereka dengan syarat-syarat teknis dari kita. Kemudian mereka juga sudah menyerahkan asetnya yang dibangun itu kita untuk diakui sebagai aset kita. Luar biasa. Jadi mencari sumber daya yang lain ya yang bisa dilakukan, yang bisa dikolaborasikan oleh Dinas PU luar biasa, sehingga kita bisa merasakan Mitra Mandiri bahwa banjir itu sebetulnya sudah ada perkembangan ya Pak Kadis, terutama di daerah Ciwandan, kemudian di daerah Merak ya. Merak, sudah tidak terdengar lagi. Grogol masih ada sedikit di Argabaja juga masih ada. Jalan nasional. Betul. Itu dari dulu. Nah itu karena memang gorong-gorong, jadi selalu gorong-gorong kita tuh ya mungkin karena perkembangan aktivitas seperti apa, gorong-gorong yang didesain dulu itu sudah tidak cukup lagi seperti itu. Dan relevan lagi. Baik, Mitra Mandiri ada himbauan nggak Pak buat masyarakat, karena kan ini juga penyebabnya tadi itu bukan cuma sedimentasi alami, tapi juga sampah. Ada sampahnya berbagai macam, dari sampah domestik betul-betul sampai sampah kamar juga ada. Tadi yang sampaikan ya, himbauan kepada Mitra Mandiri dan masyarakat, kami dari Dinas Pekerjaan Umum selaku kewenangan untuk penanganan banjir ini, ya terutama pada masyarakat, satu, buanglah sampah pada tempatnya, karena sampah ini menjadi penyebab utama terjadinya sumbatan-sumbatan sungai dan saluran. Gitu. Yang kedua, kepada masyarakat juga untuk jangan membangun di daerah sempadan, karena sempadan ini bagi kami adalah untuk bisa air masuk ke saluran, masuk ke dalam sungai, dan itu juga bisa mengurangi bahaya genangan banjir. Dan yang ketiga, kepada masyarakat juga untuk rutin melakukan gotong royong. Jangan semuanya mengandalkan kepada pemerintah, karena pemerintah tadi seperti sampaikan Pak Ibnu, ada keterbatasan sumber daya manusia dan ada keterbatasan anggaran. Tentu keterlibatan masyarakat melalui gotong royong, melalui peduli lingkungan sangat membantu dalam upaya penanganan banjir. Seperti itu Pak Ibnu. Selain PU Pak, terakhir, selain PU yang di lapangan biasanya OPD apa lagi yang bisa? Betul, jadi selain PU kami pun mungkin kurang lebih ada 4 OPD. Dinas Kebersihan tentu yang membangun yang terjadi sinkronisasi program. Kami mengambil sampah, mengambil sedimentasi dari saluran, yang membuangnya adalah Dinas Kebersihan, ya, LH.
kemudian juga dinas Perkim karena banyak pohon-pohon, kemudian taman-taman yang terkadang melampaui penempatannya atau bahkan potong, akhirnya masuk ke saluran dan terjadi sumbatan. Membesar. Betul. Nah, yang terakhir ada BPBD. BPBD ini kan penanganan pasca banjir. Nah, saya sangat terbantu sekali sehingga titik-titik banjir, potensi-potensi banjir dan akar persoalan bisa tersinkron dengan kami. Jadi saya kira semua stakeholder, semua OPD juga sangat bagus bila kita bekerja sama berkoordinasi. Baik, terima kasih Pak Haji Dendi yang sudah bersedia menjadi sumber di M30 pada kesempatan kali ini. Banyak sekali inspirasi yang disampaikan, informasi juga inspirasi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian terutama mitra mandiri yang selama ini masih walaupun yang sederhana kelihatannya membuang sampah gitu ya, bukan pada tempatnya, tetapi itu ternyata menjadi sumbatan ketika sampahnya mengalir ke selokan, kemudian ada penyumbat dan itu terjadi luapan banjir. Demikian mitra mandiri, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.